Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pejuang NIP. Di video kali ini saya akan memberikan strategi kepada teman-teman bagaimana bisa lulus tes SKD CAT CPNS. Silakan tonton video ini dari awal hingga akhir agar teman-teman bisa mendapatkan 4 strategi yang akan saya bagikan nanti. Silakan teman-teman simak dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, strategi yang pertama yang akan saya share ke teman-teman yaitu urutan dalam menjawab soal. Silakan teman-teman kerjakan dulu dari soal. Pertama kerjakan di TKP, kemudian teman-teman balik ke TWK, baru ke TIU. Nah, kenapa sih harus TKP yang harus dikerjakan dahulu? Nah teman-teman, karena di TKP itu hanya membutuhkan penalaran dan perbandingan ketika menjawab soal. Jadi soalnya kita baca dan kita nalar, kemudian jawabannya kita bandingkan dari poin A, B, C, dan E. Kemudian ketika layar pertama muncul, jangan teman-teman jawab langsung nomor 1. Silakan teman-teman klik langsung nomor 66, karena soal TKP ada di soal nomor 66. Nah teman-teman, alasan kedua kenapa sih harus menyelesaikan soal TKP terlebih dahulu? Karena setiap jawaban teman-teman pada soal TKP itu memiliki nilai, yaitu skor 1 sampai dengan skor 5. Nah, jadi apapun jawaban teman-teman pasti mendapatkan nilai. Jadi silakan jawab saja jawaban yang menurut teman-teman mendekati benar. Nah, pastikan 34 soal teman-teman mendapatkan poin 5 agar bisa lulus passing grade, yaitu passing grade pada TKP 166. Jadi di 34 soal teman-teman pastikan mendapatkan poin 5. Nah, setelah teman-teman sudah menyelesaikan soal TKP, teman-teman langsung loncat ke soal TWK, yaitu ada pada soal nomor 36. Nah, di sini teman-teman setiap menjawab soal TWK, jika menjawab benar akan mendapatkan poin 5, sedangkan menjawab salah akan mendapatkan 0 poin. Jadi teman-teman, untuk lulus passing grade di soal TWK, teman-teman pastikan bisa menjawab 14 soal dengan benar. Karena 14 dikali 5 adalah 70 poin. Sedangkan passing grade-nya adalah 65. Nah, pastikan bisa menjawab 14 soal dengan benar. Nah, setelah teman-teman sudah menjawab soal TWK, langsung teman-teman loncat ke soal TIU, yaitu kembali ke soal nomor 1. Nah, kenapa sih TIU harus dikerjakan terakhir, teman-teman? Karena kita mengerjakan soal TIU itu kan ada yang cari-carian. Nah, biasanya teman-teman itu menurut pengalaman dan cerita teman-teman yang lain itu hanya terlena pada soal 1 soal atau 2 soal saja, karena kan kadang penasaran, sudah sedikit lagi tetapi tidak mendapatkan jawaban. Jadi habis waktu saja pada TIU. Nah, kita letakkan di urutan terakhir karena kita bisa memilih nanti kira-kira soal yang mudah terlebih dahulu yang kita kerjakan. Nah, di TIU ini sama seperti TWK, jika menjawab benar akan mendapatkan poin 5, jika salah tidak mendapatkan poin atau 0 poin. Jadi untuk di TIU ini pastikan teman-teman bisa menjawab 16 soal yang benar agar mendapatkan 16 dikali 5 80 poin, karena passing grade pada TIU adalah 80 poin. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih dulu soal yang menurut teman-teman mudah untuk menjawabnya, baru teman-teman sisanya baru nanti kerjakan di akhir. Oke teman-teman, kita masuk strategi yang kedua, yaitu manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini penting ya teman-teman, karena kita harus menjawab 110 soal hanya dalam waktu 100 menit. Berarti kan satu soal tidak sampai 1 menit nih teman-teman. Nah, di awal tadi saya memberikan strategi urutan dalam menjawab soal. Kenapa? Karena kan dengan waktu yang singkat kita harus bisa 3 tes itu lulus passing grade semua. Tidak hanya terpaku
dalam satu tes saja. Misalkan TIU skornya maksimal, sedangkan TKP dan TWK tidak lulus passing grade, itu otomatis teman-teman tidak bisa lulus SKD. Nah, jadi kita harus bisa memanajemen waktu bagaimana bisa ketiga-tiga tes tersebut kita lulus passing grade-nya. Strateginya yaitu teman-teman harus membagi waktu dalam setiap tes. Nah, di sini saya bagikan tips untuk membaginya. Nah, untuk tes TKP maksimal hanya 35 menit saja. Untuk TWK itu kerjakan hanya dalam waktu 25 menit saja. Kemudian untuk TIU kerjakan dalam waktu 30 menit saja. Nah, sisanya ada 10 menit itu bisa teman-teman gunakan untuk menjawab soal yang ragu atau yang belum dijawab. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menjawab soal TKP yaitu 45 soal, pastikan semua soal terjawab, jangan ada yang ketinggalan karena setiap jawaban teman-teman memiliki skor ya. Nah, di TKP berarti hanya memiliki 35 menit waktu maksimal. Jadi kan di sana hitungan menitnya kan mundur nih, 100 menit, kemudian 99, 98 hitungan mundur. Berarti 30 menit yaitu di TKP hanya pada menit ke-65. Jadi jika sudah menit ke-65 pastikan TKP sudah terjawab semua. Nah, berarti silakan beralih langsung ke soal TWK. Soal TWK ada pada soal nomor 31. Jadi teman-teman klik 31 langsung selesaikan semua soal TWK hanya dalam waktu 25 menit saja. Nah, di 25 menit berarti hitungan mundurnya teman-teman kerjakan di TWK berarti hanya sampai menit ke-40. Nah, jika sudah menit ke-40 pastikan semua soal TKP sudah terjawab. Silakan teman-teman beralih ke soal TIU yaitu pada soal nomor 1. Nah, di TIU saya beri saran hanya 30 menit saja menjawab soal TIU ya. Karena soal TIU ada 30 soal, jadi pastikan satu soal hanya 1 menit. Jadi silakan untuk TIU pilih soal yang dianggap mudah dan yang soalnya sedikit dan mudah untuk menjawab. Nah, teman-teman memiliki waktu 10 menit untuk teman-teman bisa manfaatkan menjawab soal yang belum terjawab atau teman-teman anggap ragu. Jadi silakan klik nomor yang belum terjawab dan teman-teman anggap ragu. Jadi maksimalkan waktu dengan baik ya. Nah, strategi yang ketiga yaitu membuat catatan nomor soal. Catatan nomor soal ini digunakan ketika teman-teman memanajemen waktu tadi. Nah, biasanya kan kita diberikan kertas buram untuk cari-carian menjawab TIU kan. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatkan untuk mencatat nomor-nomor soal yang ragu atau nomor soal yang belum dijawab. Ini digunakan untuk 10 menit terakhir yang teman-teman sisakan waktu tadi. Jadi, silakan di awal buat kolom untuk khusus TKP, TWK, dan TIU, di mana nanti masing-masing kolom teman-teman catat nomor yang teman-teman anggap ragu. Misalkan di TKP ragunya nomor 67, silakan catat nomor 67. Di TIU ragu nomor 1, bingung kan? Silakan catat nomor 1. Nah, nanti di 10 menit terakhir silakan teman-teman klik nomor-nomor yang teman-teman catat tadi yang teman-teman anggap ragu atau yang belum dijawab. Oke, strategi yang terakhir, strategi keempat yaitu sering ikut tryout. Nah, teman-teman, ini adalah poin terpenting agar teman-teman bisa membiasakan diri dalam menjawab soal tes CAT CPNS ini. Seperti pepatah yang biasa kita dengar yaitu bisa ala biasa. Nah, dengan sering ikut tryout dengan standarisasi yang diberikan oleh BKN, teman-teman bisa menggunakan tiga strategi yang saya berikan tadi dengan mengikuti tryout dulu. Jadi di tryout itu teman-teman bisa menjalankan strategi ini yaitu dengan mengklik soal terlebih dahulu, TKP dulu, TWK, kemudian TIU. Kemudian teman-teman bisa memanage waktu, kemudian teman-teman bisa memanfaatkan kertas buram untuk memilih soal seperti itu. Nah, dengan ikut tryout ini teman-teman diharapkan bisa menjawab soal dengan cepat dan tepat dalam waktu yang disediakan. Nah, teman-teman, saya merekomendasikan website untuk teman-teman bisa ikut tryout CAT CPNS sesuai dengan standarisasi yang diberikan oleh BKN.
Website ini menyediakan tryout online dan kumpulan soal-soal CPNS terlengkap, terbaik, dan telah terbukti meluluskan banyak CPNS di seluruh Indonesia dan telah berpengalaman sejak tahun 2008. Link website ada di deskripsi box video ini. Teman-teman tinggal klik pendaftaran, kemudian isi formulir pendaftaran. Ingat ya teman-teman, keanggotaan berlaku selamanya. Nah, keunggulan website ini yaitu soal-soal dan modul belajar dibuat oleh tim yang profesional pada bidangnya. Soal-soal yang tersedia update sesuai dengan aturan terbaru dari pemerintah. Modul yang tersedia membahas jawaban latihan soal yang memiliki kualitas terbaik sesuai dengan ketentuan resmi. Nah, biaya keanggotaan yang sangat ekonomis dan terjangkau serta akses keanggotaan berlaku selamanya tanpa ada tambahan biaya. Pembayaran hanya sekali saat pendaftaran pertama kali aktivasi. Nah, semoga informasi ini bisa membantu teman-teman semua. Oke teman-teman, itulah tadi strategi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Saya doakan bagi teman-teman yang ikut tes SKD CAT CPNS ini bisa lulus passing rate dan bisa lolos ke tahap selanjutnya yaitu tes SKB. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan dari pengalaman saya dan pengalaman teman-teman lainnya. Silakan share video ini jika bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.